Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Tarisa Ardianti dengan NIM 20321-100-117 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala simptomatik. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Praktikum Dasar Perlindungan Tanaman. Sebelum itu, apa sih simptomatik itu? Simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Gejala ini disertai dengan adanya tanda dari patogen atau penyebab penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Kemudian untuk tandanya adalah semua pengenal dari penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang, seperti miselium, spora, sinidia, badan buah, dan masih banyak lagi. Umumnya penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala simptomatik dapat dibedakan menjadi dua gejala. Yang pertama, gejala lokal dan gejala sistemik. Apa itu gejala lokal? Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Biasanya menunjukkan gejala ini. Kemudian yang kedua ada gejala sistemik. Gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Namun, meskipun serangan patogen hanya lokal, tetapi mungkin juga dapat menimbulkan gejala sistemik. Kemudian, secara morfologi, gejala penyakit ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama, gejala nekrotik, disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati, seperti nekrose, klorose, dan lain sebagainya. Yang kedua, gejala hipoplastis, disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel, misalnya tumbuhan yang kerdil, roset, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah gejala hiperplastis, disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasanya, seperti daun yang menggulung, erinose, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan langsung praktikum ke lapang, di mana di samping saya terdapat tanaman cabai, di mana tanaman ini menunjukkan dua gejala. Yang pertama yaitu gejala penyakit kuning atau biasa disebut dengan penyakit kloros, seperti ini. Di mana penyakit tersebut biasanya disebabkan oleh virus atau cendawan yang menyebabkan daun yang awalnya berwarna hijau menjadi warna kuning. Lalu yang kedua yakni terdapat daun yang menggulung. Seperti ini. Penyakit kloros atau penyakit menguning merupakan salah satu contoh dari gejala nekrotis. Kloros adalah perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Kloros dapat disebabkan dari buruknya drainis, perusaknya perakaran, alkali tanah yang tinggi, dan kekurangan unsur hara pada tanaman. Penyakit kuning pada tanaman cabai disebabkan oleh virus Gemini atau biasa disebut bigomovirus, ditularkan oleh kutu kubel Bemisia tabacigen. Pencegahan virus kuning pada tanaman cabai dapat dilakukan dengan cara 1. Penggunaan benih yang sehat dan tidak berasal dari pohon induk yang pernah terserang penyakit ini. 2. Sanitasi lahan perlu dilakukan dengan membersihkan gulma sekitar tanaman. 3. Penggunaan tanaman pembatas seperti jagung membantu mencegah masuknya serangga vektor ke area lahan cabai. 4. Penggunaan perangkap kuning di sekitar tanaman dapat mengurangi serangan vektor pembawa virus kuning, yaitu kutu kubel. 5. Mencabut dan memusnahkan tanaman
yang terserang virus kuning agar tidak menular ke tanaman lain yang masih sehat masih menjadi pilihan yang direkomendasikan. Gejala yang kedua yaitu keriting atau menggulungnya daun cabai. Keriting atau menggulungnya daun cabai merupakan salah satu contoh dari gejala hiperplastis, di mana daun tersebut mengalami pertumbuhan berlebih jaringan di satu sisi atau kelopak yang mengakibatkan daun menggulung. Keriting daun cabai adalah salah satu keadaan pada daun cabai yang menjadi keriting, kuning, kurus, dan rontok. Keadaan daun seperti ini menyebabkan nutrisi tidak bisa diproses secara sempurna. Tanaman tidak bertumbuh lebat, produktivitas tanaman menurun, dan pada kasus terparah bisa terjadi gagal panen. Daun yang menggulung atau mengkeriting akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Penyakit keriting daun pada cabai dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kekurangan air, kurang perawatan, kondisi benih, dan bibit selama pembibitan, serta hama. Keriting pada daun cabai bisa disebabkan oleh serangan hama atau disebut organisme pengganggu tanaman atau OPT, yang bukanlah virus, jamur, ataupun bakteri. Ada beberapa jenis hama yang bisa menyebabkan keriting daun. Hama tersebut tergolong dalam jenis kutu-kutuan, yakni thrips, tungau, dan aphids. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa simptomatik dibagi menjadi 3 gejala. Yang pertama gejala nekrotis, kedua gejala hipoplastis, dan yang ketiga ada gejala hiperplastis. Pada tanaman cabai terjadi 2 gejala penyakit, yakni yang pertama penyakit menguning atau penyakit kloros merupakan salah satu contoh dari gejala nekrotis, dan yang kedua yaitu daun menguning atau menggulung merupakan salah satu contoh dari gejala hiperplastis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.